Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sorry telat karena ya daerah Kendari dan di Sulawesi sekitar sedang cuaca buruk. Jadi admin sudah sangat telat untuk membahas chapter terbaru. Hehe. Tapi kita akhirnya memasuki chapter 318 My Hero Academia, di mana pada chapter ini kita diberikan beberapa hal menarik dan sudah ditunggu-tunggu oleh para fans. Seperti datangnya pro hero luar negeri yang sempat digosipkan hadir, kemudian Deku yang berhadapan dengan satu lagi anak buah All For One, dan datangnya Bakugo setelah lama tak muncul. Jadi tentu saja akan kita bahas di konten kita kali ini. Dan tentu saja konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Perubahan rencana dan datangnya pro hero luar negeri. Chapter dibuka dengan Endeavor yang menghubungi Deku untuk melakukan perubahan rencana, di mana perubahan rencana ini terjadi karena Endeavor menilai bahwa tindakan Deku sudah berlebihan, yang dikhawatirkan Deku nanti bakal mati kelelahan akibat terlalu memaksakan diri untuk mencari All For One. Tidak lupa, Endeavor merubah rencana ini disebabkan para hero bantuan dari luar negeri akhirnya sudah mulai berdatangan, yang dalam hal ini lockdown di negara Jepang sudah dilonggarkan sedikit, agar para hero luar negeri dapat segera membantu Jepang dalam krisis pro hero yang sedang terjadi. Tapi ya namanya jiwa muda, Deku tetap keras kepala dan terus bergerak untuk mengincar All For One dengan dalih bahwa tak ada waktu untuk villain beraksi. Yang dalam hal ini, Deku tak mendengarkan perubahan rencana yang ditawarkan oleh Endeavor. Belum selesai sampai di situ, para pewaris juga ternyata tak ingin membiarkan Deku larut dalam sikap keras kepalanya, yang kemudian para pewaris muncul dalam bentuk roh dan memberitahukan ke Deku untuk berhenti sejenak agar lukanya sembuh. Shinomori, Yoichi, En, dan Nana Shimura terus memperingatkan ke Deku agar rehat sejenak dari pencarian All For One. Namun ya lagi-lagi Deku tak peduli akan saran tersebut dan malah terpancing dengan sinyal bahaya yang tiba-tiba saja muncul. Di salah satu panel yang menunjukkan sinyal bahaya dari Quirk Danger Sense ini menjadi indikasi ke kita bahwa selama ini Deku terus-terusan mengaktifkan Quirk Danger Sense, sehingga ini menjadi jawaban pula mengapa di tiap beberapa chapter transisi sebelum melawan villain, Deku terus hadir di pertarungan. Hal ini ternyata disebabkan karena Danger Sense terus-terusan diaktifkan. Yang hal ini menjadi salah satu penyebab Deku tak pernah beristirahat sekalipun, karena Danger Sense yang aktif secara full time. Jadi ini tentu saja dilakukan sebagai bentuk penjagaan jika saja ada masyarakat yang diserang oleh villain, dan villain tersebut Deku harap memiliki petunjuk akan keberadaan All For One. Pewaris kedua yang siap membantu Deku. Kita kemudian dibawa ke dimensi domain One For All, di mana seluruh pewaris sedang mendiskusikan sikap Deku yang kini mereka akui memang sudah sangat berlebihan. Ya namanya juga anak muda. Akibatnya para pewaris mulai menyalahkan diri masing-masing. Mulai dari Nana Shimura yang menganggap bahwa ini disebabkan oleh provokasinya di chapter 304 yang lalu, kemudian Banjo yang menganggap bahwa Deku yang memang sifatnya seperti demikian, dan juga Shinomori yang menganggap bahwa Deku benar-benar memanfaatkan quirk pendahulunya untuk mencapai tujuan dari kesepakatan yang pernah mereka buat, yaitu menjadi pahlawan super yang membantu masyarakat dan juga mengincar All For One. Mendengar hal tersebut, sontak saja si Powers kedua membantah bahwa ya sudah ini cara yang benar untuk Deku. Di sini Powers kedua memang terlihat cukup tegas dan realistis, dan ternyata sikap ini didampingi dengan mandatnya yang sebagai ketua. Entah ketua dalam hal apa, namun setelah membantah argumen dari Powers 4, 5, dan 7 tadi, si Powers ketiga memanggil Powers kedua dengan sebutan ketua. Nah ini menjadi petunjuk bahwa si Powers kedua ini semasa hidupnya menjadi leader dalam satu kelompok pemberontakan di zaman rezim All For One. Dan ya banyak sekali indikasi yang bisa menjadi bukti bahwa si Powers kedua ini adalah pemimpin atau leader dari suatu organisasi. Nah organisasi apa lebih tepatnya kita belum tahu pasti. Lanjut, si Powers kedua kemudian menoleh ke Powers ketiga dan Yoichi, yang lalu menawarkan bantuan untuk melindungi Deku. Deku beraksi demi mengakhiri semuanya. Setelah kita melihat kondisi dalam dimensi One For All, kita kembali ke Deku yang kini beraksi di pusat kota. Kalian bisa lihat di sini situasi sudah benar-benar rusak, gedung-gedung rubuh dan dipenuhi banyak villain. Deku lalu datang dan berusaha untuk mengalahkan kelompok villain yang sedang menyerang warga sekitar. Dengan cepat Deku mengalahkan semuanya, dan ya, Deku yang bentuknya seperti villain ini membuat takut orang yang dia lindungi, sampai pada mengira bahwa Deku adalah bawahan All For One karena Deku memiliki banyak quirk. By the way, seluruh masyarakat sepertinya sudah tahu mengenai ciri-ciri bawahan All For One, yaitu cirinya adalah seorang multi quirk, yang maybe ini berkat informasi dari top 3 setelah Deku bertarung dengan Lady Nagan. Danger Sense yang masih aktif kemudian memberi sinyal bahwa ada bahaya yang sedang terjadi. Selama dalam perjalanannya, Deku memikirkan keberadaan semua anggota League of Villain, termasuk Shigaraki tentunya. Yang tentu saja ini menjadi beban pikiran Deku karena impiannya ingin menjadikan kondisi kembali membaik. Selama perjalanannya pula, Deku memikirkan penguasaan One For All.
Wait, pernyataan ini semakin meyakinkan kita kalau Deku memang belum benar-benar menguasai 100% One for All dan masih sebatas 45%. Serta pernyataannya ke Almec di chapter 317 yang lalu mengenai dia yang sudah menguasai One for All sama seperti Almec waktu masih sehat, sepertinya memang benar-benar yang dimaksud adalah Fox 100%. So, kalau ini benar, perjalanan Deku untuk menguasai 100% One for All masih panjang guys. Selama perjalanan pula, Deku tak lupa menghadang villain berbentuk mutan hiu raksasa. Dan ya, dari tampilan villain ini mengandung teori lagi. Seperti biasa di konten detail akan kita bahas. Selain itu, Deku memikirkan senyum ibunya, mentor, guru, dan seluruh teman-temannya di SMA UA. Jadi, apakah ini menandakan Deku akan kembali ke UA setelah jitak palanya All For One? Ya, kita lihat saja nanti. Deku versus Diktator. Deku kemudian tiba di distrik Kamino, atau tempat di mana monumen Almec sebagai simbol perdamaian berdiri. Di tempat ini menjadi target dari sinyal Danger Sense yang mendeteksi adanya bahaya yang datang. Dan ya, tepat sekali, ada salah seorang villain suruhan All For One yang sedang melakukan aksinya untuk memancing Deku datang menghampirinya. Yang villain ini sempat muncul dalam bentuk siluet di chapter 316. Bisa kalian lihat di sini yang bentuknya kayak kurcaci. Kondisi Deku saat ini sudah sangat-sangat kelelahan. Terlihat Deku sudah tumbang akibat tak mendengarkan perintah untuk rehat sejenak akibat sikapnya yang dinilai sudah sangat berlebihan. Dari jauh, kemudian si villain ini berbicara tentang kecerobohan Deku yang disebabkan oleh ketidaksabaran, yang menginginkan kesendirian, dan juga sudah diambang kelelahan. Yang hal ini ternyata dia ucapkan disebabkan prediksi All For One tentang Deku, yang lagi-lagi ini benar terjadi ke Deku saat ini. Aksi dari villain yang sedang dihadapi Deku saat ini adalah mengontrol pikiran orang lain, di mana kali ini sangat banyak sekali orang yang dia kendalikan secara bersamaan. Dan villain ini adalah salah satu pembunuh yang kabur dari Tartarus, dengan nama Diktator. Deku yang tahu bahwa dia adalah bawahan All For One pula, kemudian tak banyak tingkah langsung berusaha menyerang si Diktator, agar informasi mengenai All For One dapat terselesaikan. Akan tetapi untuk menghadapi si Diktator ini, maka Deku perlu melawan orang-orang yang sudah dalam kendali quirk dari sang Diktator. By the way, quirknya adalah Despot, hampir sama dengan Brainwash milik Shinso, tapi ini versi lebih efisiennya. Dengan cepat pula, seluruh orang yang sudah dalam kendali quirk Despot langsung menyerang Deku. Namun karena yang Deku hadapi ini adalah warga sipil biasa, dan notabene orang yang dalam kendali Diktator ini dijadikan perisai, maka risiko untuk melukai orang lain pula sangat rawan terjadi. Sementara menyerang, Deku juga mengingat kasus penangkapan Diktator yang sebelumnya ditangkap oleh pro hero Crash. Jika kalian lupa, Crash ini adalah pro hero peringkat 5 yang sudah mati di arc peperangan kemarin. Deku yang tak berdaya, ditambah lagi kondisinya sudah sangat kelelahan, akhirnya pasrah dengan kerumunan warga yang sudah mengepung Deku. Ini disebabkan karena Deku berpikir bahwa cara untuk menonaktifkan pengaruh dari quirk milik Diktator ini hanya dengan memberikan serangan kejutan kepada korbannya, sehingga quirknya bakal nonaktif. Namun sepertinya Deku keliru dan ya, akhirnya Deku hanya pasrah digerogoti. Tapi hampir saja Deku diambang kekalahan, akhirnya si Bakugo sang pria baik hati, soleh, dan tidak sombong langsung datang menolong Deku. Bakugo terlihat memakai jurus Epishoto, apa namanya? Bodo amat. Dan langsung mengincar kepala sang Diktator. Akhirnya beberapa orang yang dikontrolnya pun seketika sadar dari pengaruh quirk Diktator. Kita kemudian diperlihatkan di salah satu panel di mana si Powers kedua menoleh ke Bakugo dengan diiringi oleh monolog yang berkata seperti ini. Jika ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menolong Izuku Midoriya. Setelah monolog ini, langsung memperlihatkan wajah Bakugo yang datang menyelamatkan Deku. Di saat yang bersamaan pula, Bakugo menelpon teman-temannya bahwa Deku sudah ditemukan. Dan chapter 308 pun selesai. Benar-benar penutup chapter yang sangat menggantung dan pastinya akan kita tunggu di chapter kedepannya. So, di sini Bakugo mendapatkan banyak pujian dari sebagian fans, terutama yang sip Deku Baku Deku atau apalah itu. Yang dimana Bakugo ternyata benar-benar masih peduli meskipun yang dia pedulikan ini adalah rival abadinya. Akan sangat membuat kita penasaran bagaimana dengan di chapter kedepannya. Apakah Bakugo akan beraksi setelah sekian lama tak muncul? Atau mungkin Bakugo juga ikut beraksi bersama kawan-kawan UA lainnya yang sudah tak sabar ingin memaki Deku karena out dari UA? Kita tunggu saja nanti. Tapi sayang sekali chapter 319 akan libur minggu depan. Begitupun animenya akan libur sementara, karena di Jepang katanya sedang libur nasional. Seperti biasa, di konten detail akan kita bahas lebih padat lagi untuk chapter kali ini. Dan semoga tidak sedang cuaca buruk. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.